Jadi itu menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelas, sehingga ketika saya lakukan metode facial action coding system maupun 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah, dengan asumsi bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan bahwa seseorang ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Saya silakan. Ya, sudah disiapkan. Ya, silakan. Epidemiologi itu adalah sebuah fenomena yang ada, dan fenomena itu kemudian diwujudkan dengan angka. Ketika tiba angka, maka sudah sulit untuk dilakukan lanjut yang ada fotonya, bukan, yang ada komparasi, ada beberapa foto. Nah, ya ini sampai dulu. Ya. Jadi itu menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelas, sehingga ketika saya lakukan metode facial action coding system maupun 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah, dengan asumsi bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan bahwa seseorang ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Jadi banyak di internet atau di media itu mengatakan ini Pak Joko Widodo, ternyata setelah saya akurasi ternyata itu bukan fotonya Pak Joko Widodo. Jadi banyak foto yang diklaim sebagai fotonya Pak Joko. Nah, termudah yang saya temukan adalah 4 spesimen ini, di mana menurut perhitungan matematika kisaran usia dari foto-foto ini antara 39 tahun hingga 42 tahun. Artinya dengan matematika model, ketika kita komparasi antara foto yang kurang lebih berusia, yang bersangkutan dengan foto itu berusia sekitar 25 tahun, maka kita masih diizinkan oleh matematika untuk mengkomparasikannya dengan foto yang usianya sekitar 15 tahun. Karena apa? Karena artefak wajah bersangkutan mengambil kecelakaan hebat atau operasi dan sebagainya yang kemudian membuat anatomi dan morfologi itu berubah. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka interpupillary distance itu akan terus menetap. Nah, ini salah satu artefak yang bisa digunakan untuk melakukan uji komparasi terhadap foto-foto yang diklaim sebagai foto-foto dari yang bersangkutan. Jadi ini saya berikan sebagai contoh saja satu. Bagaimana kemudian kita masukkan di dalam Bayesian model heuristik, maka kita akan mendapatkan distance atau ukuran pupil antara foto yang ada pada ijazah yang sudah di-enhance dengan foto salah satu dari foto Presiden Joko Widodo. Ini saya jadikan contoh saja. Sebetulnya saya lakukan pada semua foto. Contohnya, nah jadi landmark dari wajah itu yang menetap itulah yang kemudian dimasukkan di dalam model matematika. Interpupillary distance, kemudian center dari mata kiri left eye dan center dari mata kanan right eye, kemudian hidung ya. Hidung ini tidak akan berubah kecuali kecelakaan atau operasi, karena hidung dijaga oleh struktur tulang hidung. Jadi yang diukur oleh model matematika itu adalah tulang hidung, jarak tulang hidung dengan jarak cuping. Ini juga menetap. Kembali, foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo sama dengan foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Ternyata Bayesian membuktikan sebaliknya. Bayesian membuktikan bahwa ada perbedaan sebesar 86,6%. Dari sini disimpulkan bahwa H0 atau hipotesis 0 patah. Yang tegak adalah hipotesis 1 secara saintifik. Artinya bahwa foto yang ada pada ijazah Joko Widodo berbeda sebesar 86,6% dengan foto-foto mantan Presiden Joko Widodo dengan Bayesian model heuristik. Soal foto kita pending dulu ya. Kita di dalam otak manusia itu yang bernama hippocampus. Ingat manusia, terutama dalam hal ini, apabila kita bicara tentang riwayat pendidikan, maka kita bicara tentang riwayat tersier. Ya, teman-teman, pemeriksaan silang gugatan ijazah Jokowi di PN Surakarta, kuasa hukum objek perkara di Polda Metro Jaya. Nah, teman-teman, memang kasus ijazah Pak Jokowi ini ya sudah kemana-mana ya.
dalam penanganannya pun ya itu kemana-mana. Ya, kita tahu bahwa Polda Metro Jaya sudah menetapkan Rosyuro CS sebagai tersangka, dan itu artinya bahwa perkara ijazah Pak Jokowi ini juga sedang berlangsung ya hukumnya di Polda Metro Jaya. Nah, selain itu juga bahwa ya gugatan ijazah Pak Jokowi juga sedang berlangsung di PN ya Solo atau Surakarta yang digugat oleh citizen lawsuit, teman-teman, dan ini ya sedang berlangsung gugatannya. Kemudian setelah itu juga bahwa Bonatua Silalahi juga mempersoalkan bagaimana dokumen ijazah Pak Jokowi di-keep dan lain sebagainya, di mana ya Bonatua Silalahi ya menggugat ya bagaimana dengan KPU dan juga Andre. Ya, jadi ya kasus ijazah Pak Jokowi ini bisa sudah kemana-mana, ya sudah ke berbagai instansi di Polda Metro Jaya, kemudian ya ada juga di Barreskrim, walaupun Barreskrim sudah berhenti dalam penanganannya, ya kemudian ada juga di PN Solo atau Surakarta, dan juga ada di ya KIP ya atau KIP ya, Komisi Informasi Pusat. Nah, jadi masih untuk mencari kebenaran bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi ini, maka ya ini Rosyuro CS sedang berjuang dalam hal ini. Nah, kita melihat bagaimana yang disampaikan oleh YB Irfan selaku kuasa hukum Pak Jokowi dalam menanggapi hal ini, teman-teman. Kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, YB Irfan buka suara perihal permintaan pemeriksaan silang atau cross examination terkait gugatan ijazah di Pengadilan Negeri PN Surakarta Solo. Pihaknya akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Sebab saat ini ijazah Jokowi tidak di tangan kliennya, melainkan di Polda Metro Jaya. Nah, teman-teman, ya kasus ijazah Pak Jokowi di mana sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, dan menurut pengakuan bahwa ijazah Pak Jokowi ini sedang ada dalam di tangan Polda Metro Jaya ya, untuk bisa dilakukan bagaimana tindakan selanjutnya. Nah, mengingat bukti-bukti sebagaimana objek dalam perkara ini, teman-teman tentu saja mengetahui bahwa saat ini dalam posisi untuk keperluan penyidikan di Polda Metro Jaya, ujar Irfan Selasa 23 Desember 2025. Nah, dia bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polda Metro Jaya apakah berkenaan meminjamkan ijazah tersebut. Nah, berkenaan atau tidak memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk pinjam alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk kami perlihatkan di persidangan, katanya. Nah, kemudian diberitakan sebelumnya PN Surakarta menggelar sidang perkara perdata kaitannya ijazah Jokowi, sedang agenda pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Nah, ternyata bahwa di PN Surakarta juga ya bergulir dengan ijazah Pak Jokowi ya, sedang dalam agenda pembuktian ya dari pihak penggugat dan juga tergugat. Nah, teman-teman, kita lihat lagi di sini bahwa dikatakan bahwa sidang berlangsung selama 40 menit, yang mana dalam persidangan penggugat dari tim akui alumni UGM gugat Jokowi dan para tergugat menyerahkan bukti-bukti kepada majelis hakim. Adapun tergugatnya yakni Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian Rektor UGM sebagai tergugat 2, Wakil Rektor UGM sebagai tergugat 3, dan Polri sebagai tergugat 4. Dalam persidangan, tim hukum akui menyampaikan sejumlah hal pada majelis hakim. Salah satunya meminta agar dalam persidangan semua bukti yang diserahkan ke pengadilan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh kedua belah pihak. Kami menginginkan dalam persidangan ini dilakukan apa yang kami sebut sebagai cross examination. Jadi ketika kami menghadirkan bukti dicek bukti oleh pihak lawan, begitu pula pihak lawan akan menyajikan bukti boleh dicek juga, ujar tim pengacara akui di persidangan.
Nah, karena kami akan hadirkan ahli yang berkompeten dalam bidang digital, forensik, bidang behavior, dan ahli telematika tambahnya. Nah, tim pengacara Akui ingin menghadirkan sejumlah ahli dalam persidangan perdata. Dengan begitu mereka bisa menganalisis bukti-bukti yang telah dihadirkan para tergugat. Ya, Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang perdata memang membolehkan hal tersebut, maka itu hakim pun tak mempersoalkannya. Nah, kemudian teman-teman, ya, di perdata begitu silakan kita kasih kesempatan terbuka, kita hukum acara perdata begitu ya, kata Ketua Majelis Hakim. Diketahui gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 211 dengan petitum sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Nah, yang kedua adalah menyatakan tergugat 1, kemudian tergugat 2, kemudian tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, yang ketiga adalah menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti P1 adalah palsu. Yang keempat adalah menghukum tergugat 1 untuk meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. Nah, teman-teman, ya, memang kasus ijazah Pak Jokowi ini ya semakin hari semakin sangat menarik untuk kita bisa ikuti, ya, karena ya sekali lagi bahwa ada saja hal-hal yang dilakukan atau yang ditemukan oleh Roy Suryo CS. Nah, kasus ijazah Jokowi berlanjut. Roy Suryo CS ajukan uji forensik dan libatkan Rocky Gerung. Nah, ternyata bahwa Rocky Gerung akan libatkan dalam uji forensik terhadap ijazah Pak Jokowi. Setelah mengajukan gelar perkara khusus, Roy Suryo dan rekan-rekannya kembali menempuh langkah hukum untuk memperpanjang proses penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kali ini mereka meminta penyidik melakukan uji forensik independen terhadap dokumen akademik Jokowi dengan melibatkan institusi dalam negeri yang memiliki fasilitas laboratorium forensik. Permohonan tersebut diajukan Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 22 Desember 2025. Dua institusi yang diusulkan untuk melakukan pemeriksaan forensik adalah Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ada dua institusi yang bisa kami lakukan uji independen ini, BRIN dan Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang ditetapkan sebagai institusi yang sifatnya independen, kata kuasa hukum Ahmad Khosinuddin saat menyambangi Mapolda Metro Jaya pada hari Senin. Nah, menurut Khosinuddin, uji forensik mandiri tersebut dimaksudkan sebagai pembanding yang kelak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim di persidangan. Ia menambahkan pemilihan institusi dalam negeri juga dilakukan agar perkara yang melibatkan mantan presiden tersebut tidak sampai melibatkan lembaga luar negeri. Nah, teman-teman, itulah mengenai proses bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir dan bergulir.